Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, saya ingin kembali menggarisbawahi bahwa era sekarang ini memaksa birokrasi untuk lebih kompeten dan komit dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Bahasa kerennya good governance. Ini harus bisa terlaksana secara merata di setiap kanwil, termasuk wilayah kita ini. Hal lain yang juga penting dan sangat penting sebagai syarat terlaksananya good governance adalah prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi setiap skop pekerjaan itu harus bisa terukur baik hasil, pengelolaan, maupun pendanaannya. Untuk itu kita bisa mengacu pada indikator keberhasilan dan prinsip kepentingan publik. Bisa nggak dia? Jangan-jangan Om Dok lagi. Kita lihat aja nanti, Pak. Tapi enak juga ya punya pimpinan seperti ini. Ada pertanyaan? Pagi. Ya, pagi. Bos, ada proyek apa nih, Bos? Ya. Mari. Biasa aja. Gimana proyek kamu? Ya, aku orang yang kroco ini, Bang. Bisa mati kutu, Bang. Tuh, bos yang baru. Lagaknya udah kayak orang suci aja. Waktu meeting kemarin, dia itu dengan jelas-jelas melarang karyawan di sini untuk proyek. Apa sih maunya? Ya santai aja. Emang kita doang yang butuh uang. Biasa bos baru. Mesti jaga performa kan? Kayak nggak tahu aja kamu. Jadi, Bang. Ya. Jalan dulu, Bang. Oke. Baik, saya anggap semuanya sudah mengerti. Mari kita sama-sama mewujudkan birokrasi yang efektif, jujur, dan profesional. Selamat bekerja. Ya. Maaf. Saya pikir meetingnya belum dimulai. Kami sudah selesai. Nah, saya minta kejadian ini tidak terulang lagi. Bila kita ingin efektif dan profesional, biasakan segala sesuatunya tepat waktu. Selamat pagi semuanya. Biasa bos kecil. Masih jaga image alias jaim. Saya pengalaman 13 tahun di sini. Udah berapa kali ngalamin pergantian pimpinan. Ya, selalu gitu. Awal-awal bicara gitu. Mau ini, mau itu. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Tapi setelah itu, nyes. Adem ayem. Dia juga kan tahu kalau yang diomongin itu dijalankan. Karyawan pasti gelisah dan tegang. Kalau udah gitu, gimana mereka mau kerja? Gimana bisa efektif? Biar gaji udah dinaikin, tetap aja kurang. Semuanya kan juga ikut naik. Terus nggak boleh meroyek. PNS bisa kempes. Selamat pagi semuanya. Pak, Ya. barusan saya mau ke ruangan Bapak. Ada apa ya? Mau mengajukan anggaran proposal untuk tahun depan, Pak. Biar nanti saya baca dulu ya. Nanti kamu ke ruangan saya. Ini akan hubungin kamu. Baik, Pak. Mau ngapain kan? Oh, itu mengajukan proposal untuk anggaran tahun depan. Ya, biar satu arah lah kita sama pimpinan. PDKT sama bos baru. Biar dibilang pokoknya teladan. Enggak, Pak. Bapak sih enak, beberapa tahun lagi pensiun. Kita? Sudahlah Pak, lagian Pak Marwan kan cuma bercanda. Lagian Bapak sih terlalu bersemangat. Susah di sini. Mau benar, malah disindir-sindir. Karyawan teladan lah, terlalu semangat lah. Kalau mau jelek, ngapain maksain orang lain ikutan? Tapi saya cocok dengan bos baru yang di sini. Orangnya tegas, tidak macam-macam, dan yang lebih senang lagi, si Marwan itu nanti akan kena batunya.
Mentang-mentang dia punya kenalan banyak orang kuat. Bisa seenaknya saja dia. Katanya kok disindir Marwan ya? Ya begitulah. Laporin aja ke bos orang kayak gitu. Enggak lah, nanti juga akan kebongkar sendiri boroknya. Ya, harusnya kau laporkan saja orang sombong kayak gitu. Sok kuasa dia. Padahal bukan bos di sini. Dan kalau ada proyek, pasti yang diajak teman-teman satu kuliahnya dulu. Itulah, bentar lagi dia akan dapat lawan yang seimbang. Kita lihat saja nanti. Si bos pasti akan nginjak dia. Habis, proyeknya terlalu vulgar sih. Kau ini, vulgar itu kan buat. Apa? Tak tahu lagi. Wina, tolong sebentar ke ruangan saya. Iya, Pak. Pak Marwan sudah menyerahkan berkas rencana kerjanya belum? Maaf, di situ ada, Pak. Kalau di sini ada, saya nggak nanya kamu. Berarti belum. Sebentar saya cek ke sana ya, Pak. Memang tidak mudah mengkondisikan sebuah perubahan. Mindset dan budaya kerja di sini sudah terbiasa dengan pola lama. Lambat, tidak efisien, dan tidak terukur. Kedepannya akan terlihat mana yang bisa ikut dan mana yang sudah tidak bisa diapa-apain. Kepemimpinan saya di sini diuji. Tapi saya optimis karena saya lihat beberapa orang sepertinya bisa ikut gerbong perubahan. Pak Marwan mana? Makan siang? Jam segini udah makan siang. Ini kan baru jam 10. Masa udah makan siang? Kamu kayak nggak kenal bapakku aja. Nanti aku teleponin deh. Saya yakin bisnis kita kali ini pasti berhasil. Tapi saya dengar bos kau yang baru itu katanya kaku sekarang. Biasa itu, Bu. Semua juga awal-awalnya kan begitu. Oh, tapi serahkan sama saya. Masih ingat kan dulu zamannya Pak Teguh? Galaknya cuma seminggu. Tapi begitu ketemu sama Ibu, apa? Lepok-lepok. Ya, aku sih berharap kau bisa handle inilah. Ya, iya pasti Pak Bima beres. Yang penting kita jalankan sesuai rencana. Saya nanti sore akan menghadap Pak Sarman. Dan saya yakin dia tidak akan nolak. Siapa yang nggak butuh duit? Tapi kau harus hati-hati, Wan. Biarpun aku dan teman-teman ada di belakangmu, kalau kau ceroboh, bisa apa kita? Pak Bima, Bu. Kayak nggak kenal saya. Silakan aja, Pak. Bu, Iya. diminum. Ya, Pak, saya boleh pulang duluan? semua laporan yang saya minta sudah ada. Biar saya pelajari sekalian. Ah, udah, Pak. Ini. Ya. Selamat sore, Pak Sarman. Sore, Pak Marwan. Saya sudah tunggu dari jam 10 tadi. Pas mau pulang, orang datang. Kelihatan ada yang perlu dibicarakan, Pak. Maaf, Pak. Saya tadi menengok yang sakit. Ya, teman lama dulunya itu kan teman seperjuangan, Pak. Tapi sekarang udah sukses. Nantilah kapan-kapan Bapak saya kenalkan sama Pak Bima. Maaf, Pak. Langsung ke pokok persoalannya saja. Oh iya, iya. Jadi waktu saya ke tempat yang sakit, Pak, saya ketemu Bu Aswina. Dia itu seorang pengusaha paling top lah, Pak, di daerah sini. Dan dia titip salam buat Bapak. Kita beruntung loh, Pak. Dia itu menawarkan kerja sama renovasi kantor kita. Begini, Pak Marwan. Siapa yang nanti bakal jadi kontraktor atau pihak yang akan kerjasama dengan kita, itu bukan kewenangan saya dan Bapak. Tapi kewenangan pihak panitia lelang, Pak. Saya dan Bapak juga tidak punya hak untuk menentukan jalannya lelang. Malu dong, Pak, kalau kita mengurusi sesuatu yang bukan pekerjaan kita.
Kayak kurang kerjaan aja, Pak. Tapi tolong sampaikan salam saya untuk Ibu siapa tadi, Pak? Ibu Asmina. Ya, Bu Asmina. Bilang sama beliau, bila ingin membantu kita, ikuti prosedur lelang. Saya dalam hal ini tidak bisa membantu, Pak. Ya, paham Pak. Paham saya. Sekarang kita bicara bidang pekerjaannya Pak Marwan. Saya sudah lama menunggu program proposal dan anggaran buat tahun depan. Sudah ada, Pak? Ada Pak. Sudah saya bikin. Tinggal dirapikan aja Pak. Cukup Pak? Selamat sore. Sore. Hai Win. Hai Win. Aku dengar kemarin sore bapakku kena semprot bapakmu ya? Iya, kamu tuh mesti di sana nih, seru banget, menegangkan. Itu yang namanya Pak Sarman, nahan emosi ke Pak Marwan. Terus Pak Marwan gimana? Ya aku nggak tahu lah, posisi aku udah di luar. Jadi kamu nguping ya? Itu aja sampai bapakmu ngelototin aku biar aku keluar. Kayaknya kamu bakalan sibuk deh hari ini. Kok? Bapak kamu itu belum memberikan laporan ke bapakku. Mati aku. Apes banget punya bos males. Aku pasti bakalan diminta untuk bikin rencana kerjanya. Padahal itu kan tugasnya dia. Iya, sian kan? Jadi, kita memang punya masalah dalam implementasinya. Tetapi, saya berharap kita bisa meningkatkan keikutsertaan masyarakat. Karena tentu, dengan dukungan masyarakatlah kita bisa menjalankan tertib hukum di provinsi ini. Demikian Pak, laporan saya. Semoga Bapak berkenan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Sepertinya kamu sudah jadi konco-konconya Iman. Balik juga kamu nanti ngerengek-rengek lagi. Biar diajak meroyek kayak dulu. Silakan Pak Marwan. Baik Pak. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan. Demikian juga atas kepercayaan yang telah saya terima sehingga memungkinkan saya berbicara di sini untuk menyampaikan apa yang disebut sebagai rencana kita selama setahun ke depan. Untuk jelasnya saya akan... Maaf Pak. Silakan langsung saja. Oh, maaf Pak Sarman. Selaku pimpinan kita yang baru di sini. Baiklah, saya akan langsung saja memaparkan rencana yang telah saya susun ini. Adapun rencana saya ke depan adalah akan membuat pelatihan di jajaran kanwil kita ini. Tapi ya, untuk detail programnya, nanti saya akan sampaikan dalam rapat-rapat kita yang lebih kecil. Demikian Pak, pemaparan saya. Ada pertanyaan? Saya Pak, Silakan. saya ingin bertanya, gimana cara Bapak mengukur tingkat keberhasilannya? Sedangkan yang saya lihat di sini, tidak ada variabel yang bisa mengukur keberhasilan program Bapak. Satu orang ini kelihatan masalah terbesar di sini. Yang lain sudah menunjukkan gestur untuk ikut perubahan. Cuma dia yang masih bertahan dalam budaya lama. Tapi saya masih berharap dia akan turut dengan arus baru. Kalau disuruh ikut para penjilat itu, ogah tuh. Ngapain ikut bos kemarin sore? Semuanya cuma lip service. Ujung-ujungnya semua proyek harus lewat dia. Lihat aja nanti. Dia yang ikut saya. Semuanya kembali seperti dulu. Halo Ibu. Tahu aja kalau saya mau nemuin Ibu nih. Oke. Siap Bu, siap. Ya. Pak Marwan, kalah kau rupanya ya. Hati-hati kau. Bisa-bisa Bu Aswina akan cari jenderal lapangan baru untuk gantikan kau. Jangan dong Pak. Masa habis manis Pak dibuang. Pak Bima bercanda Pak. Mana mungkin lah kita mau buang Pak Marwan, ya?
Pak Sarman, Ya, apa kabar Pak? baik, baik. Saya baik. Aswina. Ya, Sarman. Pak Bima. Bima. Sarman. Mari, silakan. Maaf kita terlambat Pak. It's okay. Ada sedikit urusan. Pesan minuman yang lain, Pak? Terima kasih, cukup. Macet di jalan? Masih ada sedikit urusan, Pak. No. Biasalah. Saya orange juice aja ya. Ares Cafe. Akhirnya kita ketemu juga, Pak. Semoga Bapak betah tinggal jauh dari Jakarta. Ya, harus betah dong. Saya ini kan pegawai negeri. Jadi saya nggak bisa menolak ditempatkan di mana saja. Lagian saya juga putra daerah sini. Tapi saya lama dinas di pusat. Wah, berarti Bapak pulang kampung dong. Ya, begitulah. Jadi lumayan kalau mencari makanan kesukaan saya itu gampang. Wah, benar-benar saya senang dengarnya Pak. Saya juga senang kalau ada putra daerah yang bisa maju seperti Bapak. Idealis lagi. Jarang loh Pak, orang yang seidealis Bapak. Biasanya orang yang seperti itu tuh gampang tiarap. Ternyata ibu ini lucu juga ya. Ya, ngomong-ngomong ada apa nih? Saya ditraktir di tempat yang nyaman seperti ini. Ternyata Bapak ini selain idealis juga nggak sabaran. Kemarin saya diundang oleh Pak Bima, yang merupakan tokoh masyarakat di sini. Dan ternyata dia ditemani Ibu Aswina, pengusaha kelas kakap di sini. Dan begitulah, seperti yang sudah saya duga. Mereka memang menawarkan bisnis seperti yang ditawarkan oleh Pak Marwan. Buat saya semakin menjadi jelas bahwa selama ini Pak Marwan merupakan agen mereka-mereka ini. Pantas saja kalau Pak Marwan selama ini begitu kuat menolak reformasi yang saya lakukan. Saya ini dipromosikan memimpin di kantor saya supaya bisa melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Pertama, meningkatkan kinerja pegawai. Kedua, menjaga kesinambungan program. Ketiga, melakukan tata kelola yang baik, yang di dalamnya terdapat transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau saya harus melakukan bisnis yang Ibu dan Bapak tawarkan, itu artinya saya berkhianat terhadap yang memberi tugas kepada saya, yaitu rakyat. Saya senang dengan pendirian Bapak. Tapi Pak, keputusan ini akan mengecewakan banyak elemen masyarakat di sini. Karena proyek ini banyak melibatkan elemen masyarakat di sini, termasuk komunitas pengusahanya. Saya paham, Pak Bima. Saya paham. Tapi kita harus ingat, yang saya tolak bukan proyeknya. Proyeknya akan tetap jalan. Tapi siapa yang nanti akan pegang proyek itu? Bukan kuasa saya. Ataupun Pak Bima. Baiklah Pak, kalau memang Bapak sudah mengerti konsekuensinya. Mari Bu. Nah, nggak usah Pak. Gaji saya sebagai pejabat eselon masih sanggup untuk